Mendengar ini, Dewa Surgawi dan leluhur binatang Komodo sedikit bingung. Saat ini, Qin Chen tidak sedang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dari serangan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi, tetapi malah bertanya tentang keanehan reruntuhan 10.000 dewa. Apakah orang ini benar-benar ceroboh atau tidak punya otak? Saudara Qin, nenek moyang binatang Komodo tak kuasa menahan diri untuk menyampaikan pesan. Qin Chen, apakah kamu punya ide atau rencana? Molly, yang berdiri di samping, mendengar ini dan matanya berbinar dan hatinya tergerak. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chen, pria ini tidak akan pernah bertarung tanpa persiapan. Bahkan jika dia tahu dia tidak terkalahkan, dia pasti akan memikirkan cara lain. Bahkan jika tempat ini telah diblokir oleh leluhur klan Kaisar Abadi, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Qin Chen melirik Molly dan tidak menjawab. Dia hanya menatap penguasa klan surgawi dan leluhur binatang Komodo. Aduh! Leluhur binatang Komodo mendesah, aku benar-benar tidak tahu mengapa kau begitu percaya diri. Sudahlah, ini adalah informasi asal-usul reruntuhan 10.000 dewa. Informasi di antara suku kita tidak dibagikan satu sama lain. Kau harus mempelajarinya. Melihat bujukan itu tidak berhasil, leluhur binatang Komodo segera mengirimkan informasi terperinci. Semua ras di Laut Semesta memiliki beberapa informasi tentang asal-usul reruntuhan 10.000 dewa, tetapi semuanya tidak sama. Semuanya diwariskan oleh leluhur mereka. Beberapa di antaranya juga menyertakan informasi yang diperoleh dari pengalaman dan penjelajahan mereka di reruntuhan 10.000 dewa, yang merupakan rahasia masing-masing ras. Tapi sekarang, semua informasi ini telah memasuki pikiran Qin Chen. Apakah reruntuhan 10.000 dewa ini benar-benar yang tersisa setelah pertempuran antara Laut Semesta dan Jurang di zaman kuno? Itu adalah orang kuat berdimensi tinggi di jurang yang memimpin sukunya, secara paksa menerobos saluran dunia, turun ke Laut Semesta, dan memicu perang. Akibatnya, mereka dikepung oleh banyak orang kuat di Laut Semesta, yang mengakibatkan banyak korban. Qin Chen memeriksa asal-usul reruntuhan 10.000 dewa dari 3 suku. Seperti yang diharapkan, tidak heran ada tempat seperti Void Realm di sini yang mengandung sedikit jejak jurang. Pikir Qin Chen. Informasi yang diberikan oleh penguasa suku surgawi, leluhur binatang Komodo, dan penguasa kerajaan Yong sangat rinci dan semuanya diwariskan oleh suku mereka masing-masing dari zaman kuno. Di zaman kuno, wilayah Samudra Semesta Selatan sangat luas, setidaknya 10.000 kali lebih luas dari sekarang. Tiba-tiba, Qin Chen melihat sepotong informasi, hatinya tergerak, dan dia langsung menatapnya. Wilayah Laut Semesta Selatan saat ini sebenarnya kurang dari 1/10.000 wilayah Laut Semesta Selatan saat itu. Sisa wilayah itu kemudian dibagi oleh wilayah lain. Alasannya adalah bahwa daerah tempat orang kuat dari jurang turun tahun itu persis di arah Laut Semesta Selatan. Setelah pertempuran itu, jalan asal Laut Semesta di daerah itu menjadi sangat langka dan sangat tercemar. Tidak mungkin bagi orang kuat manapun untuk lahir dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kekuatan teratas di Laut Semesta saat itu secara langsung membagi daerah kecil yang tercemar ini, membentuk Laut Semesta Selatan saat ini. Itu juga merupakan daerah yang paling langka dan tandus dari jalan asal seluruh Laut Semesta. Oleh karena itu, Laut Semesta Selatan saat ini begitu tidak mencolok di seluruh Laut Semesta, tanpa rasa keberadaan, dan tidak banyak orang kuat. Qin Chen terkejut. Qin Chen mengira Raja Yong tidak akan memiliki informasi bagus, tetapi dia menemukan beberapa berita khusus darinya.
Meskipun reruntuhan 10.000 dewa dapat dimasuki oleh kaisar dari semua ras dan wilayah laut semesta, pada kenyataannya, reruntuhan 10.000 dewa terbentuk ketika orang berdimensi tinggi dari klan Abis secara langsung menghancurkan sebagian wilayah laut semesta selatan. Ruang khusus ini sebenarnya berasal dari laut semesta selatan. Qin Chen berpikir dengan serius, apa yang istimewa dari Laut Semesta Selatan? Mengapa orang itu bergegas keluar dari daerah itu? Qin Chen penasaran dan ingin tahu jawabannya. Hal ini karena titik hubungan khusus antara alam bawah dengan samudera kosmik juga berada di alam semesta awal, bahkan alam semesta awal tersebut sangat mungkin terhubung dengan jurang. Kalau tidak, dari mana Mo Li berasal? Namun menurut keterangan dari leluhur binatang Komodo, tidak ada catatan yang istimewa. Bahkan, ada makhluk tingkat atas yang memiliki keraguan pada saat itu dan telah memata-matai Laut Selatan dengan saksama, tetapi tidak ada hasil apapun, sehingga masalah tersebut dibiarkan tidak terselesaikan. Laut Selatan semesta pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Qin Chen berpikir serius. Selain itu, leluhur Kaisar Abadi juga dikenal sebagai tubuh dunia abadi. Tubuh aslinya saat ini seharusnya adalah dunia api hitam yang luas ini. Jika kamu ingin berjuang keluar dari reruntuhan 10.000 dewa, kamu harus menembus tubuh dunianya, yang sama sekali tidak mudah. Kecerdasan dari Dewa Surga juga mencakup informasi singkat tentang leluhur Kaisar Abadi. Terima kasih, Nona Huazi. Qin Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui transmisi suara. Tuan Qin, sama-sama. Informasi yang kuberikan padamu hanyalah informasi tentang beberapa klan papan atas yang diwariskan dari zaman kuno. Mengenai metode sebenarnya dari leluhur klan Kaisar Abadi, aku juga tidak tahu. Kau harus berhati-hati. Kaisar Huazi menggelengkan kepalanya. Qin Chen, mengapa kau tidak segera pergi? Aku tidak bisa menghentikanmu lagi. Kaisar dari negara kuno Tianhuang berkata dengan mendesak. Boom! Seluruh dunia api hitam tampak mendidih, dan kehancuran terjadi di mana-mana. Kaisar negara kuno Tianhuang, yang mengaktifkan segel giok emas, mencoba yang terbaik untuk membakar sumbernya, tetapi dia tidak bisa lagi menahannya. Ledakan, api hitam yang mengerikan menekannya, dan Kaisar negara kuno Tianhuang mundur dengan keras berulang kali, dengan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Jika kau tidak mundur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hancurkan. Dengan teriakan marah, di bawah nyala api hitam yang mengerikan, jaring emas yang dibentuk oleh segel giok emas yang diaktifkan oleh Kaisar negara kuno Tianhuang langsung terbakar dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Untaian kekuatan hitam yang mencemari menyusup dan menyebar langsung ke Kaisar negara kuno Tianhuang. Jejak aura hitam tertinggal di antara alisnya, dan jiwanya mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Oh, tidak. Kaisar negara kuno Tianhuang telah terkontaminasi oleh kekuatan abadi leluhur klan Kekaisaran Abadi. Penguasa klan surgawi dan yang lainnya berteriak ngeri. Mo Li, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak membantu kami melawan? Pada saat ini, Qin Chen menatap ke langit, mengerutkan kening, dan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Apa? Mo Li tercengang. Wow! Pada saat dia tertegun, sosok Qin Chen tiba-tiba melayang ke langit. Kami di sini untuk membantu Anda. Qin Chen tiba-tiba muncul di samping Kaisar negara kuno Tianhuang, menekan satu tangan di tubuhnya. Kau menolongku. Kaisar negeri kuno Tianhuang terkejut karena merasakan sakit yang amat sangat di dalam jiwanya. Setelah tangan kanan Qin Chen menyentuh tubuhnya,
kekuatan tak terlihat dengan cepat melewati lengan Qin Chen dan masuk ke tubuh Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Napas ini secara langsung menyentuh kekuatan tercemar di tubuh Kaisar Negara Kuno Tianhuang, dan mentransfer jejak kekuatan tercemar ini ke dalam tubuhnya sendiri. Cepat pindahkan kekuatan tercemar di tubuhmu kepadaku. Teriak Qin Chen. Mentransfernya kepadamu. Kaisar Negara Kuno Tianhuang tercengang saat dia merasakan melemahnya kekuatan polusi di tubuhnya. Qin Chen, yang berdiri di sana, dengan cepat terkontaminasi oleh jejak kekuatan pencemar. Namun, ketika kekuatan pencemar ini memasuki tubuh Qin Chen, mereka menghilang dengan cepat seperti batu yang tenggelam ke laut. Sebaliknya, aura di tubuh Qin Chen meningkat secara tak terduga. Apa yang terjadi? Kaisar Negara Kuno Tianhuang tercengang, orang ini, apakah dia menyerap kekuatan tercemar dari leluhur klan Kaisar Abadi? Wah, kau! Di atas langit, leluhur klan Kaisar Abadi juga berbicara dengan kaget dan marah, dasar bocah, beraninya kau melahap polusi abadi leluhur ini, kau! Tidak mungkin. Pergi. Bersamaan dengan teriakannya yang marah, kekuatan api hitam yang mengerikan turun dengan liar, menyerbu ke arah Qin Chen dan Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Molly, mengapa kamu tidak pergi dan menghentikannya? Teriak Qin Chen. Sialan. Wajah Molly tampak muram. Anakmu curang lagi, dan kau memintaku menghentikanmu. Apa kau punya rasa kemanusiaan? Meskipun berkata begitu, tubuh Molly tidak berhenti. Dalam sekejap, ia melesat ke langit dan menerkam langsung ke api hitam yang mengerikan itu. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan bertabrakan dengan liar dengannya. Ledakan. Api hitam yang mengerikan itu langsung menyelimuti Molly.